wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya di minggu ini? Ternyata sangat cepat ya teman-teman ya. Kita sekarang sudah ada di minggu yang ketiga teman-teman. Kita ada di minggu yang ketiga. Kalau di minggu yang pertama itu kita bahas mulai dari yang terkecil di dalam bahasa Inggris gitu ya, part yang paling kecil dalam bahasa Inggris kita ada part of speech, kemudian teman-teman akhirnya dari part of speech itu teman-teman mengenal noun, mengenal verb, mengenal adverb, mengenal adjective gitu ya, mengenal juga pronoun, lalu teman-teman naik ke sentence gitu ya, sentence gimana cara buat sentence, bagaimana sentence yang baik, yang benar gitu loh. Ya, teman-teman akan kenal dengan simple sentence dan di minggu yang lalu kita sudah mulai bahas ke tenses. Ada simple present tense dan juga simple past tense. Terus di minggu yang ketiga ini kita akan mempelajari sedikit lagi tentang question sentence. Saya yakin sekali teman-teman ini bukan hal yang baru lagi buat teman-teman karena teman-teman sudah mempelajari bahasa Inggris sudah lama, pasti sudah akrab dengan si question sentence ini. Kenapa saya memasukkan question sentence di dalam materi pembelajaran selama satu semester ini? Karena teman-teman di dalam proses bahasa Inggris terutama, yang speaking, yang writing juga sih, itu akan selalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi cara bertanya gitu ya, question sentence itu kan kalimat tanya. Cara bertanya menurut saya menjadi hal yang sangat-sangat penting dan harus untuk dimasukkan ke dalam materi di dalam satu semester ini ya. Question sentence tadi sudah saya katakan, question sentence adalah kalimat tanya. Apakah kalimat tanya di dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimat tanya di dalam bahasa Inggris ya? Mungkin kan teman-teman akan bertanya gitu juga ya. Iya nggak ya? Sama atau enggak ya? Let's move to the next slide ya teman-teman ya. Oke, sebentar dulu. Kita move ke this one. Nah, teman-teman, question sentence itu kalimat tanya di dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Dari yes or no question and WH question ya. Yes or no question. Yes or no question itu pertanyaan yang jawabannya itu hanya yes or no gitu. Just yes or no gitu ya. Just teman-teman say somethingnya ya cuma yes or no aja gitu ya. Sedangkan W 5W1H itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang biasanya teman-teman jawabannya itu panjang gitu. Jawabannya panjang. Apa aja coba 5W1H? What? Gitu ya. Kalau ditanya apa, pasti akan panjang. Who? Siapa? Where? When? Why gitu ya, dan terakhir ada how. Nah, karena question sentence ini ada dua part, maka saya akan menjadinya juga dalam dua topik pembahasan di dalam pertemuan minggu ini, teman-teman. Jadi di topik pertama, di topik yang sekarang ini, we just discuss about yes or no question. Jadi kita hanya terbatas pada yes or no question, sedangkan WH questionnya nanti akan dibahas di topik yang kedua, teman-teman. Nanti akan dibahas di topik yang kedua. Kita sekarang fokusnya di yes or no question. Jadi, yes or no question itu ya memang pertanyaan yang jawabannya itu yes. Yes, I do. Gitu kan? Yes, I did. Yes, I will. Nah, terus gimana Miss tanyanya gitu ya? Gimana Miss cara tanyanya? Kok jawabannya kok simpel banget ya gitu ya? Kesannya tuh wah, asik banget nih kalau aku cuma jawab yes aku asik banget nih kalau misalnya jawabnya cuma yes or no question aja karena kalau yes or no question itu jawabannya cuma yes sama no. Gimana ya caranya aku tanya gitu ya sama orang-orang gitu ya. Nah, teman-teman, kalau dari saya secara simpelnya nih ya teman-teman, kemarin teman-teman sudah mengingat lagi bukan mengenal, teman-teman kemarin sudah mengingat lagi tentang present
past dan present dan juga past. Nah, teman-teman, secara basicnya di dalam bahasa Inggris itu gitu ya, teman-teman itu harus bisa memilah dan memilih. Dalam artian memilah dan memilih, teman-teman, kan kalau dalam bahasa Inggris itu bergantung dari waktunya ya, semuanya tergantung waktu. Karena waktu itu maksudnya past, present, or future. Itu akan mempengaruhi bentuk kalimatnya, bentuk verbnya, bentuk adverbial of time-nya itu sangat mempengaruhi. Jadi yang basically lagi yang teman-teman harus memahami sebelum teman-teman membuat yes or no question atau mengatakan yes or no question, teman-teman harus memahami dulu dari past, present, dan juga future. Itu dulu teman-teman. Teman-teman harus memahami itu. Ya, jadi kalau present pakainya auxiliary-nya tambahannya apa gitu, to be-nya apa. Kalau past itu bagaimana? Kalau future itu bagaimana? Jadi teman-teman harus pemahamannya di situ dulu teman-teman. Nah, seperti di sini. Untuk pas maka teman-teman menggunakan did. Ya, silakan teman-teman menggunakan did di awal. Did you miss me? No, I didn't. Example ya, kalau ada yang sampai was she an intelligent student? Yes, she was gitu ya. Itu untuk yang verbal. Jadi pada dasarnya teman-teman harus memahami dulu nih ya, mau pakai yang mana? Mau pakai yang lampau, yang saat ini, atau yang akan datang. Ketika lampau, maka teman-teman gunakan did untuk verbal, sedangkan untuk non-verbal, teman-teman menggunakan was atau were ya. Subjeknya balik lagi saya ingatkan lagi, subjeknya berdasarkan dengan si singular atau plural ya. Nah, sedangkan untuk present teman-teman, maka auxiliary yang digunakan, to be yang digunakan, kata bantu yang digunakan itu, maka teman-teman tinggal memilih do atau does ya. Do atau does berdasarkan dari singular dan juga plural. Itu untuk yang verbal. Sedangkan untuk yang non verbal maka menggunakan are atau is. Kalau M kan nggak bisa dibuat question sentence ya teman-teman ya. Tapi are you gitu kan? Are you a girl? Yes, I am a girl gitu kan kalau teman-teman. Is she a doctor? Is Rani a doctor? Is Riri a lecturer? Is Budi is a student gitu kan. Nanti tinggal jawab, yes, Budi is a student, example ya. Itu untuk present, sedangkan untuk yang future. Kalau untuk future maka teman-teman tinggal menggunakan auxiliary will gitu ya. Penggunaan will, subject, verb gitu ya. Nanti tinggal kalau yang verbal maka example, will you teach me? Atau kalau misalnya non verbal, will you be a lawyer gitu ya. Kalau ada yang non verbal ada tambahan be-nya. Nah, teman-teman secara singkat kurang lebih seperti itu. Jadi yang utama teman-teman harus memastikan dulu mana nih yang teman-teman mau buat untuk present, untuk past, atau untuk future. Karena itu sangat mempengaruhi. Dalam past maka teman-teman silahkan boleh boleh menggunakan did untuk verbal, sedangkan non verbal menggunakan was atau were. Sedangkan untuk present maka teman-teman memilih auxiliary-nya mana, do, does, atau untuk yang verbal, sedangkan yang non verbal silakan menggunakan is atau are atau is. Sedangkan untuk yang future maka gunakan auxiliary will ya. Gunakanlah auxiliary will. Untuk yang non verbal ditambahkan will be ya. Oke, itu teman-teman intinya untuk question sentence. Saya hanya memberikan yang simple, berusaha untuk tidak memberikan yang ribet-ribet supaya teman-teman bisa memahami itu. Oke, that's it, selesai di video ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.